kita duduk bersama-sama di dalam ruangan ini dalam Babewser kawasan yang kita duduk untuk berbicara bersama-sama. Kita akan duduk bersama-sama untuk mendengarkan berbagai materi dalam acara seminar di hari ini, untuk bersama-sama berpikir, memberikan ide, memberikan saran dalam rencana pembangunan secara nasional yang direncanakan membangun bandara antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Posisi Biak, khususnya di Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor, menjadi sangat penting. Karena lokasinya yang minus 1 derajat atau 1 derajat di selatan Katulistiwa, dan tentunya keberadaan infrastrukturnya sangat menunjang untuk kita mulai memikirkan pengembangan bandara antariksa di Pulau Biak tersebut. Jadi kalau lihat di slide yang ini ada kira-kira 30 tempat di mana roket-roket sudah pernah diluncurkan. Nah, tetapi dari 30 ini ada 9 yang sudah tidak berfungsi lagi. Ya, sekitar 9. Ya. Nah, di sini kita memasukkan sekarang Biak. Jadi, sekarang itu ada sekitar 20 atau 21 yang aktif. Kalau bisa kita memasukkan Biak, itu merupakan satu sejarah tersendiri. Dari seluruh tanah Papua, sumber daya manusia orang Biak itu harus diakui karena berada di mana-mana dalam berbagai macam posisi. Kita harus jangan sampai kita bangga karena Biak menjadi legenda untuk bandar antariksa, tapi kemudian kita akan mengalami juga tragedi. So, Biak itu dari studi saya bahwa dia selalu menjadi legenda, tapi kemudian menjadi tragedi. Oleh karena itu peranan pemerintah ini sangat penting. Tua-tua adat, tua-tua agama itu harus memberikan dorongan yang baik. Jangan adat menjadi bagian dari masalah, jangan NGO itu menjadi bagian dari masalah. Tapi harus mereka menjadi solusi. Generasi baru yang terdidik harus menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Oleh karena itu kepemimpinan Pemda yang sekarang ini harus kita dukung bahwa dia bisa membuka wawasan dan membangun jaringan yang bagus di berbagai macam pihak. Nah, supaya roket itu bisa meluncur harus ada tempat untuk meluncurkan, namanya tempat peluncuran. Nah, tempat peluncuran itu juga bisa dibagi menjadi 4 kategori. Ya, tergantung isinya. Misalnya tempat peluncuran yang sangat sederhana, hanya untuk roket soda atau misi-misi ilmiah. Contohnya yang ada di Lapan saat ini di Garut Selatan, di Kota Pamengpeuk, kita itu mempunyai tempat peluncuran kecil sekali, yang sangat sederhana. Terus level berikutnya ada yang sederhana, seperti roket pemeriksaan rendah dengan bahan bakar padat. Misalnya tadi disebut oleh Pak Menteri juga di Ucinaura di Jepang. Kemudian ada yang levelnya lebih tinggi lagi, itu yang kompleks, itu roket pembangkit satelit bahan bakar padat dan cair. Ini biasanya untuk geostasioner, untuk ke bulan, itu misalnya di navigasi Jepang atau Sierra India. Berikutnya itu yang sangat kompleks, ini roket cair transportasi manusia. Saat ini di dunia yang mempunyai transportasi untuk manusia baru di 2 tempat, yaitu di Baikonur, Kazakhstan negaranya, dan Cape Canaveral di Amerika. Dengan adanya kegiatan ini ada satu aktivitas ekonomi baru yang memicu efek daripada ekonomi lain. Kira-kira gambaran kayak gitu. Tadi disampaikan bahwa salah satu yang mulai kita katakan jumlah orang yang akan bertambah, jumlah hotel yang dibutuhkan bertambah, jumlah konsumsi makanan kuliner akan tumbuh bertambah, jumlah aktivitas dengan dukungan fasilitas akan bertambah. Ini memicu pergerakan ekonomi baru. Jadi kalau kita katakan dari judul yang ada bagaimana kontribusi dalam PAD, ini otomatis akan Bapak Ibu teman-teman dibiarkan akan terasa nanti perubahannya. Harus dilakukan semacam studi kelayakan dan juga studi yang memastikan supaya banyak hal yang tadi dipaparkan, banyak hal yang tadi disampaikan ke depan impact-nya bagi masyarakat Biak, ya, bagi masyarakat dan umat yang berada di wilayah ini. Ya. Saya tidak mau kemudian catatan-catatan tadi disampaikan ada dampak impact perubahan, ada pertumbuhan ekonomi,
Nah, tetapi kemudian orang lain datang untuk mengalami dan menikmati ekonomi itu, nah tetapi masyarakat Biak sendiri terpinggirkan dan tidak mengalami dampak langsung dari apa yang tadi dipaparkan. Jadi sekali lagi, ini harus dipastikan bagi masyarakat Biak secara keseluruhan dan lebih khusus mereka yang berada di daerah terdampak langsung, ya. Saya katakan terdampak langsung dari rencana pembangunan ini. Nah, ini harus dijelaskan baik, harus disampaikan baik oleh pemerintah. Ya, pemerintah berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan memastikan supaya semua hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan ini harus dimengerti dan dapat diterima secara baik. Kalau kita lihat dari Biak ini ada di tengah Laut Pasifik, kita mesti sadar bahwa kita adalah anak pulau. Kalau secara bebas kita menerjemahkan, anak pulau itu artinya dia memerlukan hubungan dulu, baru dia bisa sampai ke daratan yang lain. Dia memerlukan hubungan dulu, baru dia bisa connect dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kita orang Biak ini adalah anak pulau. Kalau begitu dengan kita adalah anak pulau, maka itu artinya bahwa ada tantangan bagi kita. Ada tantangan untuk kita menghadapi segala sesuatu yang kita bisa lakukan di atas pulau ini. Kita suka atau tidak suka, pulau ini diletakkan oleh Tuhan, dan sampai hari kiamat tidak ada satu orang pun akan memindahkan dia untuk merapat ke tempat lain atau bergeser sedikit pun, karena Tuhan sudah taruh dia dengan jangka anugerah dari Tuhan. Jadi kebijakan provinsi yang sangat relevan dengan kebijakan pembangunan Bandara Antariksa adalah penempatan secara pusat dan provinsi menempatkan Biak sebagai PKNP, Pusat Kegiatan Nasional Promosi. Jadi dari arahan ruang sudah sangat sesuai dengan apa yang kita letakkan dalam dokumen perencanaan. Pengalamannya exercise di beberapa daerah, beberapa negara, bahwa proyek-proyek besar semacam begini biasanya berorientasi pertumbuhan. Pendapatannya luar biasa yang tadi dijanjikan dengan berbagai riset yang sudah dibuat apa. Tetapi ingat bahwa biasanya masyarakat kalau tidak disiapkan secara baik, maka masyarakat setempat, local people atau local government itu, local people itu akan menjadi korban, menjadi terpinggirkan. Kalau tidak disiasati, maka kita kekhawatiran investasi besar untuk mengejar pertumbuhan berpotensi meminggirkan orang asli Papua. 3 jenis perguruan tinggi saja yang saya izinkan untuk dibangun di Biak. 1, Sekolah Tinggi Teknik Penerbangan. Sekolah Tinggi Teknik Penerbangan ini saya arahkan dia untuk perbaikan mesin-mesin pesawat, penggantian suku-suku cadang. Jadi kita punya Biak ini bisa berfungsi dari tempatnya pesawat-pesawat dari mana saja datang kemari, diperbaiki di sini, diganti suku cadang, dirawat, itu di sini. Jadi sekolah tinggi ini dia bisa menghasilkan untuk bukan saja bandara Biak, tapi juga bandara-bandara yang ada di seluruh tanah Papua. Itu yang pertama. Kedua, saya menginginkan agar di Pulau Biak ini ada sekolah tinggi teknik perkapalan dengan posisi Biak sebagai pulau di tengah di Teluk Saideri ini. Kita harus punya satu sekolah tinggi itu untuk kemudian menghasilkan tenaga-tenaga yang bisa mengoperasikan kapal, memperbaiki kapal dan lain sebagainya. Dan ini pasti dia akan mendukung masalah transportasi kalau Bandara Antariksa ini. Ya, jadi saya pikir ini hal-hal yang akan mendukung itu. Kemudian yang ketiga, di Biak ini saya mau dibangun satu fakultas kedokteran untuk berdiri di Pulau Biak ini, dan saya sudah bicara dengan profesional. Kalau profesional dia ada, kita rencanakan itu di bawah pengelolaan perguruan tinggi GKI, salah satu perguruan tinggi GKI Universitas Kristen misalnya, Geisler atau ya, nanti kalau misalnya disatukan semua perguruan tinggi GKI, saya mau fakultas kedokterannya taruh di Biak, sehingga status rumah sakit Biak ini bisa kita tingkatkan, karena dia tidak bisa bekerja kalau Bandara Antariksa suara di sini, rumah sakit harus naik status. Dengan adanya fakultas kedokteran di Biak, maka rumah sakit akan naik tingkatnya dan dia bisa pantas untuk kasih semua orang-orang yang dari luar negeri sana kemari. Kita tidak perlu berobat ke Jakarta kemana, tapi berobat di Biak karena standar pelayanan internasional begitu. Saya dalam kapasitas sebagai bupati, saudara saya tidak ada hadir para asisten staf ahli.
siapkan SK untuk ini, saya ambil alih, saya jadi ketua tim pemilihan Universitas Kawasan Biak. Yang punya golpen berlaku ada dulu di sebelah kiri kita dan ada di depan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebagai bupati yang pastinya pernyataan dan keputusan-keputusan saya akan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran yang ada di pemerintah. Soal pro dan kontra bagi saya itulah dinamika, tetapi saya juga dalam sambutan tadi memberikan stressing bahwa apa yang disampaikan oleh Kanda Sudirmofu bahwa teknologi ini semakin canggih, dirancang dengan penuh perhitungan, walaupun pasti ada margin error. Tetapi margin error ini sudah diperhitungkan berapa tingkat kekurangan dan kelemahan kegagalan yang ada. Otomatis bagian ini saya melihat sekali lagi, saya mengajak kita juga di sisi politis yang pada saat sambutan awal saya ingatkan bahwa kalau bandara antariksa ini sepenuhnya membawa sisi negatif bagi kita, Gubernur Papua Barat tidak akan tanda tangan surat untuk menyiapkan 1000 hektar untuk membangun bandara antariksa di Papua Barat, Manokwari. Morotai tidak akan menyiapkan tempat untuk buat di Morotai. Nias tidak akan siapkan tempat buat ada di Nias. Berarti hal ini menjadi penting. Maka kita harus duduk bicara dan bersama-sama melihat apa sisi positif, apa sisi negatif, tetapi apa yang menjadi ruang penting bagi orang Biak dan keberlangsungan orang Biak dan anak cucu kita di atas pulau ini. Jadi Pak Bupati, singkat saja, kita dukung pembangunan negara. Berdiri semua. Kalau bisa terbang dan dari negara. Berdiri. Cepat. Sangat memandangkan semua deret yang ada di belakang. Kami sudah serahkan lokasi ini untuk dibantu dan hari ini kami setuju. Saya di kampung saya melihat tidak pernah ada informasi sekolah karena waktu lama yang kita bagi kita cari dan kami kalau ini obati ya saya balik bicara obati ini ya saya ambil kemana orang lain punya sudah mau habis, orang lain merasa itu pro usahanya sudah Tuhan kasih ini emas bini akhirnya ada terjadi pada waktu itu. Masa ini sudah bersikap seperti itu pada orang. Oh, saya itu manusia, saya itu manusia, ambil ini program untuk kami. Kan tahu kan ini, orang merah, ini ambil terjadi. Hari ini saya datang begitu, fokus, karena saya tidak memandangkan mereka yang di belakang saya. Dari dulu kami sudah sekolah tinggi, tapi kami baru belajar, orang tua dulu tidak akan belajar. Jadi ada dokumentasi. Oh, makasih, tidak ada masalah. Oke, Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa dari keluarga besar di Napas, secara khusus yang diwakili dinyerahkan langsung oleh Kakak Amir dari Manokwari, berjuang untuk datang hadir di Biak sebagai komitmen anak Biak. Saya selaku bupati, saya sampaikan terima kasih, dan seperti yang tadi telah saya sampaikan, keluarga telah menyerahkan ini, kemudian anak cucu hari ini menyerahkan, tetapi pemerintah daerah sesuai dengan hasil diskusi seminar kita, tetapi juga pesan dari Bapak Ketua Sinode DKI Tanah Papua, dari Bapak Yusuf Walian Sumadir maupun dari Kanda Sudirmofu, tetap pemerintah daerah akan melihat ini semua, menyusun ini dalam sebuah tatanan regulasi perencanaan yang matang, sehingga apapun yang menjadi hak-hak dari masyarakat tidak terbengkalai. Kita tidak akan jadi penonton di dalam pembangunan ini. Kita tidak akan jadi penonton. Saya perlu mempertegaskan bagian ini. Ketika pertemuan dengan Menristek, saya langsung dengan Menko Marves, Pak Luhut Panjaitan, didampingi langsung oleh Ibu Ketua DPRD. Saya sampaikan bahwa pembangunan bandara antariksa Biak
kalau tidak ada dampak positifnya, tidak ada keberpihakan kepada orang biak, kepada pemilik hak layak, saya bupati orang pertama yang menolak kehadiran Bandara Antariksa Biak. Dan beliau sampaikan mari kita merencanakan ini secara matang. Dan beliau memerintahkan Profesor Yohanes Surya untuk mendampingi kami, dan direncanakan dalam minggu ini Prof. Surya akan tiba di Biak untuk melakukan MOU untuk pengiriman anak-anak Biak yang tadi disampaikan akan belajar tentang antariksa ini, sehingga ketika bandara antariksa dibangun mereka sudah akan siap bekerja di tempat yang tersebut. Kemudian kita juga akan tindak dengan apa yang telah disarankan oleh Kanda Sudirman tadi, dengan mendirikan perguruan tinggi yang akan mendapat dampak dari kehadiran bandara antariksa di Kabupaten Biak. Pada momentum ini juga saya selaku bupati ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Biak, kepada seluruh intelektual Biak, seluruh mananir, seluruh mansomanai Minsiomi Bimboki, Roma Biak saya. Roma Biak saya. Tidak mungkin saya jual pulau ini. Tidak mungkin saya jual pulau ini. Ya Forest. Jadi tidak mungkin bupati jual pulau Biak. Saya jual pulau Biak itu sama saya jual saya punya diri, dan saya jual saya punya keluarga dan saudara. Tetapi tadi Kanda sudah mau sampaikan bahwa orang Biak dalam membuat sebuah keputusan pasti ada kajian-kajian yang sudah dihitung. Dan saya dipercayakan rakyat untuk hadir saat ini. Bapak Marjen periode yang lalu 10 tahun dengan kesempatan pertama ketika Rusia akan hadir dengan airlines-nya. Kemudian di periode ini saya dipercayakan menjadi bupati, hadir lagi untuk bandara antariksa. Peluang ini saya melihat. Makanya tadi saya simpan dengan canda dan humor bahwa Bapak Marjen maupun Kanda Surya bilang biasa itu 1 kali saja kesempatan, tapi biar dikasih kesempatan kedua, maka saya bilang jangan sampai 3 kali, karena kalau 3 kali orang tidak berdirama kami. Kalau 3 kali kita tenggelam, kita tidak dapat apa-apa. Kau semua pun di mana Kokafo, kita menyesal terakhir karena kita tolak dan lain sebagainya. Tetapi mari, kalau kita terima konsekuensinya apa, kita tolak apa yang harus kita lakukan. Kalau kita terima apa yang menjadi hak-hak bagi masyarakat. Pesan tadi dari Bapak Ketua Senada juga menjadi penting bagi kita. Tidak ada intimidasi bagi keluarga besar Bandir, Kapitarau, Abrau maupun warga-warga terkait semua yang ada di Korek. Kalau ada merasa terintimidasi untuk memaksakan lokasi ini, lapor kepada bupati. Saya orang pertama yang menolak untuk dibangun, karena saya tidak mau rakyat saya diintimidasi untuk sesuatu yang akan dilakukan. Saya perlu sampaikan, kurang lebih 1,5 bulan saya di luar. Salah satu adalah bandara antariksa. Ketika kami membahas ini di Lapan, kemudian ke Menko Marves, Menristek, maka seluruh kementerian diperintahkan untuk fokus dan konsep membangun Kabupaten Biak. Ketika dengan Lapan dan Menko Marves, maka Menteri PUPR siap untuk menaikkan status jalan di Biak semua menjadi status jalan nasional, dan kami langsung dengan APBN. Dan tahun ini juga sudah masuk, kita akan bangun jalan dari Tanjung Barari sampai di Saukoje sepanjang 39 km. Kalau tidak ada bandara antariksa, dong tidak akan bangun jalan ini. Status jalan ini 2018 saya dengan Kepala Dinas PUPR, Pak Riki Mailoa, Pak Kanis Perumahan, Pak Simon Romaropet, kami sudah serahkan di Jakarta untuk status jalan. Tidak naik-naik dari 2018 sampai dengan hari ini kita bicara bandara antariksa, status jalan tidak naik jadi status jalan nasional. Jadi masyarakat harus tahu, para intelektual, para akademisi harus tahu bahwa bupati ke Jakarta bukan pergi jalan-jalan. Saya juga berjuang. Saya punya tanah dan negeri. Saya lahir di sana dan mati akan ditemukan di Afgan, Konomor atau Bapuran, dan dong tidak dibawa ke tempat lain. Sehingga mari kita datang, kita duduk, kita bicara sama-sama. Saya di berbagai grup, Kanda sudah juga selalu ingatkan saya bukan marah, saya selalu katakan bahwa saya ini tidak alergi. Kalau maki saya di Facebook sampai Twitter sampai semua, tapi Tuhan tahu apa yang saya kerja dan lakukan untuk bangsa kerja.
atas nama masyarakat Napa, segmen yang saya ajukan di depannya adalah dengan adanya Bapak Amner keluarga besar Torres, maka seluruh Napa, siapapun dia, Mansonane, Mande, Orepa, kita setuju mulai malam ini. Tidak ada orang yang utara yang main betul saja. Sebab malam nggak ada yang tanya Napa, tak tulis begini. Napiu, Napa, Benap. Jadi saya mewakili masyarakat Napa stop untuk khusus anak-anak Napa. Kemai, kita dukung statement yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amri. Demikian dari atas nama Mananian Sufia Andai dan Warsantan Sambewangi siap mendukung Bandar Antariksa. Terima kasih. Saya mewakili dari otoritas lembaga adat Koridor Habis dan nama saya Pemisbah Antonio. Saya pikir seperti ini, apa yang kami ingin mau tahu sudah kami tahu, apa yang kami mau ingin dengar sudah kami dengar, apa yang tidak jelas bagi kami sudah jelas. Kalau seperti itu ya sudah. Dengan demikian maka komitmen kami seperti ini, bahwa prinsip kami mendukung pemerintah daerah dan masyarakat Napa beserta seluruh jajaran yang ada di wilayah Barat Isen untuk program ini jalan demi kepentingan rakyat hidup orang banyak. Jadi saya mau sampaikan begini, karena di medsos atau di berapa tahun bukan di Jawa ini mengatakan ada yang merampas mereka punya hak untuk kepentingan pribadi tanpa hadirkan mereka. Jadi surat tadi yang Pak Am menceritakan ke Bapak Bupati itu jalannya sudah jelas. Jadi jangan ngaku-ngaku punya tempat tanpa dokumen. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Kita tentang untuk ketika agar kita, saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor pertama-tama mengakhiri kegiatan seminar di hari ini menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan, partisipasi, sehingga kita dapat duduk sebagai masyarakat Biak Numfor untuk berbicara dari berbagai pandangan, kajian, prinsip kita dan karakter kita hingga pada malam hari ini. Maka sekali lagi saya selaku Bupati bersama-sama dengan Ketua DPRD, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Kapolres, Saudara Dandi, Pak Danlanal, pimpinan TNI Polri yang berkenan hadir. Terima kasih kepada Kepala Lapan Pusat yang berkenan hadir atau pejabat yang mewakili di saat ini, Kepala Lapan Biak yang saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kakak saya Ketua LLPT wilayah Papua Barat, ada Dr. Suryanobu. Terima kasih untuk kehadiran dan materi pencerahan juga yang diberikan bagi kami dalam lembaga ilmu yang ada. Terima kasih pada sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Yusuf Marianus Balir. Terima kasih untuk motivasi, saran, materi yang telah dipaparkan kepada kami. Terima kasih juga kepada para narasumber, Menristek, pejabat deputi dari Menko Marves, Ketua Sinode DKI di Tanah Papua, pejabat yang mewakili Bapeda Provinsi Papua yang telah memberikan materi, saran, masukan juga bagi kita semua. Terima kasih buat seluruh peserta, terutama para manawir, para yang berkenan hadir kemarin, menanam geret maupun pemilik hak layak, tokoh pemuda, seluruh organisasi kepemudaan yang berkenan hadir di saat ini. RMA, kami sampaikan terima kasih. Yang tak lupa saya sampaikan terima kasih dan ucapan apresiasi dari Bupati bagi senior-senior kita, Mansonane Mabri yang dari Jayapura maupun dari Manokwari yang berkenan tiba dia. Mari kita berikan aplaus dan apresiasi kami. Saya
Tapi saya tidak mungkin membangun biak sendiri tanpa dukungan saudara-saudara para mansoner memberi pinsol biboki. Mari bantu saya, kritik saya, berikan saran dan masukan untuk perubahan biak Numpor. Yang lain punya emas, punya minyak, punya gas, tapi kita punya pulau yang Tuhan kasih paling indah dan strategis sebagai harta yang terbaik bagi kita. Jangan sia-siakan momentum dan kesempatan ini. Dinamika berbeda pendapat hal yang lumrah, tetapi perbedaan itu dinyariskan, dilukiskan, maka akan indah seperti pelangi yang kita tatap. Semoga Bandar Antariksa dalam berbagai perbedaan pendapat dan kajian kita satukan menjadi satu pelangi yang indah yang membawa bagi orang Biak, bagi masyarakat Biak Numpor, bagi anak cucu kita. Matahari akan terbenam, tapi matahari akan kembali terbit. Biarlah kita menyiapkan terang yang terbaik bagi generasi Biak Numpor di hari esok. Terima kasih buat semua yang berpartisipasi. Terima kasih buat panitia yang bekerja keras dan seluruh jajaran pihak TNI Polri, PP yang terus menjaga keamanan. Terima kasih buat wartawan-wartawan yang terus meliput jalannya kegiatan di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita wujudkan Biak Numpor yang religius, berkarakter dan berbudaya menuju kota Antariksa. Suri, sama-sama,